Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ketika teman-teman memasang suatu instalasi perpipaan yang memerlukan pompa air, tentunya perlu menghitung kebutuhan head hisap dan head dorong. Dan itu secara rumus memang terlalu rumit teman-teman. Tetapi saya menemukan di olahair.com yang ditulis oleh Mas Anggi. Silakan ikuti videonya berikut ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman yang akan menghitung kebutuhan pompa air berdasarkan instalasi pipanya. Di gambar ini bisa kita lihat ada dua head. Yang jelas head pompa air dan head instalasi. Jadi kalau belum dipasang ya kita menghitungnya itu kita menghitung head dari suatu instalasi yang berarti istilahnya head yang diperlukan, sedangkan head pompa air itu adalah head yang disediakan. Jadi ada, kalau lebih tinggi istilahnya itu adalah NPSH requirement dan NPSH available. Jadi head yang diperlukan itu adalah head yang ada di instalasi, sedangkan head yang disediakan itu adalah head yang ada di dalam pompa air yang nanti akan kita pilih. Di dalam suatu instalasi itu ada tiga komponen. Yang pertama adalah instalasi pipa vertikal, kemudian adalah instalasi pipa horizontal, dan yang ketiga adalah belokan atau elbow atau keni. Dari situ kita bisa menghitung berapa tinggi hisap dan tinggi dorong dari instalasi ini. Jadi yang dimaksud suction head atau tinggi hisap itu adalah jarak dari titik A, B ke C. Itu yang disebut tinggi hisap. Teman-teman yang perlu saya garis bawahi dan saya harus ulang-ulang ya, karena masih banyak sekali yang bertanya tentang hisap ini teman-teman. Yang dihitung adalah B ke C. Ini adalah permukaan air teman-teman. Jadi yang diperlukan, yang kita hitung adalah jarak vertikal B ke C ini, bukan jarak atau tinggi kedalaman total sumur. Hanya yang dihitung daya hisap itu adalah dari titik pompa asnya impeller sampai ke permukaan air. Ini harus saya ulang-ulang teman-teman, karena selalu ketika saya tanyakan teman-teman mesti menjelaskan kedalaman sumurnya. Itu tidak penting teman-teman. Yang kita tanyakan adalah permukaan air. Ya memang kedalaman sumur itu nanti perlu, karena kadang permukaan airnya itu akhirnya turun. Makanya pompa itu biasanya di speknya dihitung kedalaman sumur, karena dikhawatirkan permukaan airnya turun-turun. Itu kita abaikan ya teman-teman, karena yang kita hitung pastinya ya harus stabil permukaan air ini, dan juga diperhitungkan nanti ketika terjadi penurunan ketika dihisap atau saat musim kemarau. Jadi patokannya adalah vertikal ini B ke C itu yang diukur sebagai tinggi hisap. Yang kedua adalah ada bagian discharge head atau tinggi dorong yang dihitung dari D, E, F. Ada tiga komponen juga. Yang pertama mendatar, belokan, dan yang vertikal. Seperti apa cara simpelnya atau istilahnya di olahair.com itu disebutkan ini cara koboi, jadi menghitung yang mudah, tidak terlalu jelimet, tapi insya Allah itu sangat mendekati nanti di perhitungan yang sebenarnya. Dari kondisi perpipaan ini teman-teman, untuk yang vertikal itu nilainya nanti dikalikan 1, yang horizontal itu dikalikan 0,1, sedangkan belokan itu dikalikan dengan 0,5. Dan ada tambahan lagi teman-teman, untuk yang tusen klep itu juga punya nilai hambatan. Jadi ada yang memakai nilai 0,5 sampai 1, karena itu tergantung dari bentuk tusen klepnya. Apalagi ada pirnya, itu kalau saya lebih cenderung saya hitung kali 1. Seperti apa praktiknya? Seperti ini teman-teman. Kita hitung dulu head hisap atau tinggi hisap.
Dari A ke B itu adalah horizontal, maka nilainya adalah 0,1. Jadi AB itu adalah 2 kali 0,1, di 0,2. Kemudian ada belokan nih teman-teman. Belokan itu nilainya, karena ini hanya 1, elbow-nya 1, di titik B belokan itu nilainya adalah 0,5. Dari B ke C itu adalah pipa vertikal. Dari as ini sejajar teman-teman, dari asnya pompa air, as impeller sampai ke permukaan air nilainya 5. Kan untuk vertikal itu dikalikan 1 jadi tetap ya. Jadi teman, B ke C itu adalah 5 kali 1. Ini 1 biji ya, maksudnya 1 kali 0,5, jadi ada 1 belokan. Jadi B ke C ada 5 kali 1, akhirnya ini 5. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa melihat tinggi hisap dari instalasi ini adalah 5,7 meter. Tadi lupa saya sebutkan teman-teman, jadi ini saya buat satuan meter, maka nilainya seperti ini teman-teman. Untuk instalasi hisap dari pipa yang terpasang seperti ini nilainya adalah 5,7 meter. Ketika teman-teman memasang tusen klep di sini, apalagi ada pirnya yang keras, bisa ditambah 1, jadi akhirnya 6,7 meter. Untuk menghitung tinggi dorong dari instalasi ini atau discharge head dari instalasi, teman-teman bisa kita lihat yang horizontal adalah D ke E, yang berarti ini jaraknya 3 meter, berarti dikalikan 3 kali 0,1 atau 0,3 meter. Kemudian belokannya hanya ada 1, berarti nilainya E 1 kali 0,5, jadi nilainya 0,5 meter. Dan vertikalnya, pipa vertikalnya adalah E ke F, yang tingginya ini 5 meter, berarti yang vertikal nilainya adalah 1, jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi total tinggi dorong dari instalasi ini DEF adalah 5,8 meter. Jadi seperti kita hitung tadi, kita memerlukan tinggi hisap 5,7 meter dan tinggi dorong 5,8 meter. Jadi inilah teman-teman nilai dari head instalasi kita yang terpasang. Artinya head inilah yang kita perlukan. Kemudian untuk menentukan pompanya, ya berarti kita memerlukan namanya head yang tersedia. Berapa perhitungannya nanti di video kedua, cara menghitung head available. Dalam arti head yang tersedia di pompa itulah yang kita perlukan sesuai instalasi ini dengan tinggi dorong 5,8 meter, tinggi hisap 5,7 meter. Kemudian teman-teman mungkin ada yang bertanya, ini kan kita praktekkan misalkan di sumur ya. Kalau sebagai pompa pendorong air dari toren atau pompa booster, tentunya head hisap ini bukan negatif ya teman-teman, nilainya kalau di dalam perhitungan, jadi itu positif. Jadi teman-teman gampang saja nanti diabaikan saja ya untuk ini, walaupun sebenarnya ada perhitungannya. Jadi ketika kita menjadikan pompa air itu sebagai pompa booster, maka cukup nanti teman-teman melihat head discharge-nya saja atau total head tertingginya itu yang sebagai patokan. Ketika dijadikan pompa pendorong air dari toren, yaitu positive suction, airnya lebih tinggi dari pompa, teman-teman gampangnya saja melihat head maksimal dari pompa air itu sudah cukup. Nah, tinggal nanti mendatarnya itu yang dihitung teman-teman. Kalau mendatarnya berapa meter ya tinggal dikurangi, itulah head yang diperlukan atau head yang
ada di dalam instalasi ini. Jadi kalau menurun tuh pompa bekerja ke maksimalnya teman-teman, ke debit maksimalnya, kemudian ke head maksimalnya. Itu saja teman-teman, silahkan nanti ikuti video berikutnya tentang cara memilih pompa air berdasarkan head yang diperlukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.